Halo, kembali lagi di channel GRW. Bersama dengan saya Maura. Dan hari ini kita dapat kesempatan nih untuk kembali ngobrol dengan Pak Rohman. Iya. Mungkin boleh Pak sapa dulu teman-teman yang lagi menonton di rumah. Halo, saya Rohman. Apa kabar? Oke, Pak Rohman juga nih gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini mungkin kita boleh sedikit bahas lebih dalam soal IE ya Pak. Iya. Karena di episode sebelumnya kan Pak Rohman juga sempat nih Iya. menyebutkan soal IE. Betul. Nah, mungkin nih Pak ada teman-teman yang baru menonton episode hari ini, mungkin boleh Pak sedikit dijelaskan IE itu apa sih Pak dan gimana nih cara kerjanya di dunia trading? Oke. IA itu singkatan dari Expert Advisor. Oke. Itu bentuknya tuh nggak nyata ya. Oke. Itu suatu barisan coding atau barisan bahasa pemrograman. Berarti dia software ya Pak? Betul, software dan itu terpisah dengan platform trading. Berarti terpisah dari MT4 atau MT5-nya Iya, ya? betul, terpisah dari MT4 sama MT5. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi coding ini sudah dibentuk. Nah, setelah itu kalau sudah jadi baru disisipkan ke MT4 atau ke MT5. Di merge berarti ke dalam Di-merge MT4 ke dalam, atau betul. MT5-nya. Cara kerjanya IE itu sendiri gimana nih Pak? Sebenarnya IA itu kan barisan kode yang kita buat ya. Artinya si programmer sendiri sebenarnya dia yang lebih paham bagaimana grafik itu bekerja, kemudian bagaimana pengambilan keputusan. Nah, itu dituangkan ke dalam IE. Coding itu Betul. Berarti masih setiap IE ini beda-beda ya Pak? Pasti beda. Misalkan saya pakai IE, terus ternyata Pak Rohman juga pakai IE, IE milik saya sama punya Pak Rohman, berarti beda ya? Pasti beda. Karena tergantung balik lagi kebutuhannya atau yang mau dicarinya apa nih? Betul. Kemudian dia bisa dipasang di pair apa aja. Kemudian dia bisa bermain di scalping, intraday, atau mungkin jangka panjang. Itu tergantung si programmer yang buat. Oke, berarti disesuaikan juga dengan style trading orang yang pakai IE-nya. Betul, betul Mbak Maura. Oke, Pak Rohman. Nah, kelebihan menggunakan IE dibandingkan kita trading manual buka tutup posisi sendiri itu gimana sih Pak? Nah, ini yang penting. Oke. Gitu. Gimana juga? Fungsinya itu justru ini yang penting. Artinya, kenapa IE dibuat? Yang pasti satu, memudahkan manusia. Karena dia bekerja 24 jam, kemudian non-stop. Kemudian dia mengambil keputusan tanpa kita harus pantau. Kemudian dia mengambil suatu inisiatif untuk stop, untuk close posisi, itu sudah semua all in di situ. Gitu. Jadi kita tinggal lihat nih, apa kita mungkin seorang pekerja atau mungkin pengusaha yang waktunya sibuk. Nah, pada saat nanti kita pulang ke rumah, lalu santai, kita lihat hasil tradingnya, wah itu udah sangat memudahkan. Oke, berarti IE ini bisa ya Pak digunakan sepenuhnya autopilot tanpa campur tangan kita lagi di saat si kodenya itu sudah diprogram. Iya. Dia bisa autopilot sendiri tuh. Autopilot sendiri. Iya, betul. Berarti benar-benar setelah kita customize tadi ya si codingnya itu sesuai sama kebutuhan kita tadi Pak Rohman bilang bisa scalping atau misalkan mau intraday tadi ya segala macam. Benar-benar setelah itu selesai, udah ditinggal aja bisa tuh tinggalin Pak. Aja, tinggal nunggu setiap hari kita pantau. Itu atau setiap minggu. Ini ya, jadinya duitnya yang kerja benar buat kita ya. Iya, money works deh. Oke. Kalau Pak Rohman sendiri berarti pakai IE juga dong Pak? Iya, pastilah. Okay. Pasti. Dari pengalamannya Pak Rohman nih sama ini pakai IE gimana sih Pak? IE itu sangat menyenangkan ya. Jadi benar-benar sangat bantu banget. Jadi kita bisa mau ukur nih ya, misalnya pendapatan kita dalam sebulan, kita bisa maximize. Misalnya setiap bulan kita mau dapat profit 10%, stabil 10% bisa. Kita mau dapat untung di 20% itu bisa. Kemudian sampai 30% itu bisa. Dan itu resiko kita bisa atur. Jadi karena bisa disesuaikan dengan toleransinya kita juga ya Pak? Betul, karena kan kita bisa input stop loss, kita bisa input time trading. Contoh misalnya, ya kita nih kayaknya rentan deh sama berita-berita yang sangat fluktuatif gitu kan. Kita bisa atur tuh, misalnya contoh NFP.
Setiap bulan di hari Jumat, dan jamnya kan udah pasti, Iya. 19.30. Kita tinggal setting pada jam segitu, kita shutdown. Oke. Kemudian setelah itu berlalu, beberapa jam kemudian kita on lagi, wah itu bisa Udah juga balik gitu. lagi ya sistemnya. Betul. Oke, nah tadi kan Pak Rohman sempat mention juga nih soal misalkan ada news gitu ya. Nah, EA ini Pak, apakah dia secara default sensitif terhadap news itu? Misalkan, saya ada news terus dia secara otomatis buka posisi atau close posisinya disesuaikan sama newsnya atau gimana nih Pak? Ya, inilah mungkin yang jadi perhatian bagi para programmer EA ya. Memang kendalanya di situ. Banyak EA yang sudah berjalan stabil, tapi pas kena news dia tidak bertahan. Gitu. Ya kembali lagi itu kepada kemampuan si programmer untuk membuat bagaimana EA-nya itu bisa sustain terhadap news. Gitu loh. Banyak tipsnya. Dia bisa shutdown jamnya, atau mungkin dia bisa calculate stop loss-nya. Kemudian dia bisa calculate profitnya supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi pada saat news datang, walaupun kita salah posisi, tapi karena kita udah risk-nya, kita stop loss-nya pendek, ya loss-nya juga sedikit. Gitu. Manajemen resiko berarti. Manajemen resiko. Betul. Berarti EA ini bukan dia sensitif terhadap news atau let's say berita geopolitik kan juga mempengaruhi ya Pak harga di market. Tapi lebih ke membantu kita untuk meminimalisir, memanage resikonya di saat news itu terjadi ya Pak. Betul. Manage resiko, manage emosi. Kadang-kadang kita udah menang sekali, 2 kali. Maunya terus-terusan ya, jadi kayak masih bisa nih, masih bisa nih. Padahal dalam ukuran teknikalnya sudah nggak bagus, tapi kita harusnya udah stop ya. Karena kita pikir, wah masih untung lagi nih, masuk lagi, nggak tanya salah posisi. Jadi yang udah profit malah jadi sia-sia ya, greedy. Sayang banget. Berarti sebenarnya bisa nggak sih Pak dibilang kalau EA ini quote unquote menjamin profit konsisten di jangka panjangnya? Oke. Kalau bahasa dalam tanda kutip menjamin, saya bilang bisa. Oke. Gitu. Gimana tuh Pak? Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Ya, jadi tadi kembali lagi, bagaimana kekuatan programmer ini berpikir, bagaimana untuk mempertahankan profit untuk masa depan. Saya rasa untuk mengambil profit yang tidak terlalu besar, itu intinya. Jadi, let's say misalnya per bulan 5%, stabil 5% itu bisa. Jadi tidak terlalu lonjak gitu loh. Karena kalau yang lonjak-lonjak itu biasanya itu yang nggak stabil. Gitu. Malah jadi bahaya. Malah jadi bahaya gitu. Oke. Kalau tadi kan kita bahas soal mungkin kelebihan tadi ya yang kita bahas. Kalau dari resikonya gimana nih Pak? Nah ini nih. Penggunaan EA ini. Betul. Jadi berbaik lagi, ada sisi baik, pasti ada sisi buruknya juga. Betul. Nah, kadang-kadang programmer ini saking PD-nya lupa nih. Jadi ada barisan-barisan program yang pada saat digunakan di live trade itu tidak terkontrol. Gitu. Ada seperti itu. Contoh misalnya dia menggunakan sistem martingale, artinya pada saat dia loss, dia akan ambil posisi lagi. Misalnya dia buy, tapi ternyata trennya sell. Nah pada saat dia loss, dia akan ambil lagi di bawah. Tapi ambilnya buy lagi? Ambil buy lagi tetap gitu loh. Ada seperti itu. Kemudian, nah lotnya juga nambah tuh. Yang pertama dia trading di 0,1 misalnya. Kemudian dia merah kan, loss. Yang di bawah dia 0,2. Berharap untuk recovery. Tapi kenyataannya trennya terus lanjut. Nah disinilah fungsi dari EA untuk minimalisir ketahanan dananya. Makanya di EA itu dilihat dulu, ini mau modal berapa nih? Gitu. Kalau modalnya let's say 100 juta, ya 100 juta, saya rasa di 0,1 cukup. 0,1 mulai cukup, gitu loh. Kalau di 1M, mulai di lot 1 lot, gitu bisa. Kalau di bawah 100 juta, 50 juta, let's say, ya paling coba di 0,1. Karena sistem martingale itu, kalau di kedalaman 10 atau dia 11, itu kan bertambah dia. Ininya jumlah lotnya. Dan itu, betul, dan itu yang akan membahayakan ketahanan dananya.
Kalau dananya besar sih, it's okay lah ya. Misalnya 1 triliun gitu. Ketahanan dananya apa? Beneran kuat gitu ya, Pak? Betul, mau dia gonjang-ganjing kayak mau apa, dia akan balik kok. Akan balik lagi, akan tetap bisa kuat untuk menunggu sampai dia balik arah mungkin ya, Betul, Pak. betul. Oke, berarti benar-benar di dalam penggunaan EA balik lagi harus disesuaikan juga ya dengan Betul. tadi resiko yang bisa ditoleransi sama Ya. programmernya tadi ya, kita Pasti, sebut sama si programmernya. programmernya ini gimana. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan EA ini? Oke, iya itu, nah ini tergantung nih. Yang bertanya itu apakah dia mau membuat IE atau mau menggunakan IE yang sudah ada, kan gitu. Oke, Ada dua berarti nih. IE yang existing, misalkan Pak Rohman punya IE, terus saya bisa pakai juga IE-nya Pak Rohman? Bisa, itu bisa. Artinya kan itu sesuai dengan perjanjian nih. Oke. Misalnya Mbak Maura mau, Mama aku mau sewa dong robotnya, misalnya gitu. Itu bisa. Oh, Gitu. berarti nggak harus bener-bener buat sendiri dari nol gitu? Enggak harus, enggak harus. Banyak banget deh kalau searching di Google tuh banyak banget jasa-jasa kayak gitu. Bahkan sampai ada yang jual beli gitu, sampai ada yang sewa. Kemudian ada yang dibuat menjadi copy trade. Ya, semua jadi saling menguntungkan lah. Gitu. I see, Pak. Kalau misalkan konteksnya kita mau beli IE, Mau beli nih katanya. beli atau sewa IE, let's say. Oke. Yang perlu diperhatikan apa aja nih Pak? Udah pasti history pertama. Historinya. History. Jadi dalam berapa lama nih ini sudah bertahan, kemudian sudah berapa profitnya. Terus yang kedua, kita bisa backtest ke belakang. Jadi misalnya kita tes, kita udah sewa nih, terus kemudian IE-nya udah datang nih. Kemudian, pasti di dalam IE itu sudah ada time limit tuh. Pada saat kita login, isi password, masukin ke dalam robot, misalnya kita sewa 6 bulan, ya udah pasti berlaku 6 bulan. Oke. Gitu. Habis itu dia expired atau robotnya berhenti. Biasanya gitu. Nah, pada saat kita pakai, kita backtest nih. Misalnya coba turun mundur 1 bulan, mundur 2 bulan, 3 bulan. Let's say lihat hasilnya apa gitu. Kalau dia bagus, kita coba baru masuk ke Agon Real. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita lihat nih penciptanya ini siapa. Sering nggak dia membuat IE? Atau mungkin ini IE yang dia ambil dari tempat lain. Itu kan kita bisa tahu. Kita bisa lihat. Bisa ke-track berarti itu Pak? Bisa. Gitu. Oke. Berarti saat kalau misalkan kayak tadi dia sering buat IE tadi ya Pak Rohman bilang. Berarti satu orang ini bisa membuat multiple IE? Bisa. Macam-macam. Jadi si programmer ini karena sudah ilmunya udah banyak, dia mau ciptain IE yang khusus di trading di emas, khusus di forex, atau mungkin di komoditi, itu bisa dipakai semua. Itu tergantung si programmernya mau bikin seperti apa. Bahkan sampai sekarang kan di kripto, dunia kripto pun sudah bisa. IE-nya sudah bisa digunakan Iya, gitu Pak? iya. Canggih ya, makin canggih. Oke, itu kan tadi konteksnya kita kalau mau beli atau sewa. Ya. Kalau kita mau membuat IE sekarang, membuat IE. Yang perlu diperhatikan apa aja nih Pak Rohman? Kalau saya rasa kalau ingin buat IE pasti yang pertama pengetahuan dong. Oke. Bisa nggak nih gitu. Ada 2 hal yang mau dilakukan. Pertama, dia belajar otodidak, belajar dari buku, dari internet. Kedua ya, dia ikut pelatihan. Ada pelatihannya juga? Ada juga pelatihannya yang buat robot. Itu banyak kok di dunia maya. Kelas-kelas online, webinar. Kelas-kelas gitu, online, webinar ataupun offline itu ada. Oke, berarti memang penggunaan IE trading ini sekarang semakin marak gitu berarti ya Pak? Iya, betul. Dia sampai ada kelasnya, dan kalau tadi Pak Rohman bilang buku kan berarti juga banyak materi cetaknya nih. Banyak. IE ini. Banyak, saya pernah lihat ada di Gramedia, ada di toko buku yang biasa kita lihat lah umumnya. Itu ada. Oke, kalau Pak Rohman sendiri pertama kali terjun ke dunia IE ini kapan sih Pak? Saya terjun di dunia itu mungkin udah hampir 5 tahun lah di dunia IE. Berarti 2018? Sekitar itulah. Oke, dan kalau IE ini sendiri tuh pertama kali ada gitu, kapan Pak?
Itu saya nggak bisa trade deh. Kayaknya. Barangkali Pak Rohman tahu kan. Iya, saya dulu jangan-jangan saya lahir udah ada dulu ya. Jadi sebenarnya mungkin memang ini sudah exist-nya lumayan lama, tapi Banyak baru lama. naiknya sekarang gitu kali. Iya, karena fungsinya mungkin ya. Iya sih. Gitu. Dan sekarang kan teknologi juga memang semakin canggih. Semakin canggih. Dan tadi Pak Rohman bilang juga kan informasi soal edukasi lah kita bisa bilang soal trading kan semakin banyak. Jadi mungkin orang baru taunya sekarang gitu ya. Iya. Oh ternyata ada nih teknologi namanya Expert Advisor atau EA ini. Betul, gitu, betul. Pak Rohman sendiri pertama kali bisa tahu EA tuh gimana ceritanya Pak? Kalau saya dulu pertama kali tertarik sama EA, awalnya ya pasti saya trading sendiri itu. Saya coba. Kita udah dapet tuh cara atau teknik supaya profit. Tapi lama-kelamaan tuh kita ngerasa capek gitu loh, lelah. Kita tahu ini akan buy, ini akan sell, tapi kita harus pantau. Harus manual, bukan? Harus manual, betul, harus pantau. Ditinggal dikit, udah analisanya berubah, gitu kan? Kalau ketinggalan momentum, kesel, lagi ya, analisa lagi, nunggu lagi momen lagi, dan itu waktu lagi. Nah dari situ terasa apa nggak ada yang auto ya gitu kan? Udah saya cari informasi, saya gali, ternyata saya ketemu tuh, oh itu artinya ada suatu sistem yang membuat ini menjadi auto. Apa ya? Oh ini ternyata Expert Advisor gitu. Oke. Nah kalau dari pengalamannya Pak Rohman nih menggunakan EA ya, kalau Pak Rohman sendiri gimana sih caranya menguji keandalan sebuah EA? Oke, menguji keandalan ya. Seperti tadi saya bilang di awal tadi, menguji itu ada poin-pointer yang kita bisa lakukan seperti kita trading. Ya tadi seperti kita lakukan backtest, kemudian kita coba di akun demo dulu, kemudian kita coba di time di mana trading itu tick, artinya grafiknya lebih cepat gitu loh. Lebih volatile ya maksud saya itu. Pada saat mungkin di malam hari, kemudian pada saat lagi ada news, kita coba aja tes gitu loh. Waktu panas. Waktu hot, waktu yang lagi volatile tinggi. Betul. Nah di situ, waktu kita tes, kita dapat result di situ, itu bagus atau enggak gitu. Oke. Berarti kalau misalkan menguji keandalan ini tadi backtest, berarti EA ini juga bisa digunakan selain di akun real ya Pak, kalau gitu? Iya, di akun demo, pasti. Oke, bisa juga di akun Bisa juga. Oh, berarti selama ada EA-nya, terus kemudian sudah disambungkan ke let's say MT4 atau MT5-nya, itu udah pasti bisa digunakan baik di akun demo maupun di akun real ya? Iya. Nah, teman-teman yang mau coba EA nih tapi masih bingung atau masih ragu-ragu, boleh nih kita lakukan nih sarannya Pak Rohman untuk lakukan backtest dulu dan akun demo ya Pak ya. Betul, akun demo. Jadi nggak ada resiko untuk kehilangan uangnya ya. Benar. Sesuai juga kan sama fungsinya EA untuk meminimalisir resiko. Meminimalisir resiko, setuju. Oke. Nah, tapi Pak, apakah semua EA ini berbayar? Oke. Kembali lagi tadi kepada si programmer. Jadi gimana niat dia untuk membuat EA itu? Memang ada sebagian orang yang menjual EA itu, kemudian ada yang menyewakan, ada juga yang memberikan secara gratis, ada juga. Biasanya perbedaannya di mana nih? Ada spesifik perbedaan nggak? Atau ya udah emang bedanya cuma satu gratis, satu berbayar? Pasti ada bedanya. Oke. Pasti. Apa tuh Pak bedanya kalau boleh tahu Pak Rohman? Biasanya kalau kita beli berbayar, biasanya si penjualnya itu akan memberikan garansi. Itu ada seperti itu. Garansinya? Jadi garansinya artinya gini, artinya pada saat itu kita beli dan kita gunakan dalam 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, dia menggaransikan akan profit. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya itulah kelebihannya. Terus kemudian ada yang namanya layanan servis. Artinya setelah kita beli EA, kita bisa tuh tanya-tanya sama penjualnya. Kemudian gimana cara settingnya, cara pasangnya. Ada komunikasi yang membantu. Manualnya juga ada, layanan online-nya juga ada.
Itu yang lebih dari berbayar sama gratis. Gitu. Biasanya nih Pak, kalau kita mau cari EA, gitu, kan kita pasti harus lihat-lihat juga ya, yang tadi Pak Rohman bilang kita harus cek juga validitas dari si EA-nya ini ya. Biasanya kita kalau mau mulai cari EA, carinya bisa di mana sih Pak Rohman? Yang paling gampang itu ada di community MT5 sama community MT4. Itu banyak banget tuh, mungkin sampai ribuan EA gitu. Jadi kita bisa lihat budget kita nih, kantong kita EA yang berapa nih yang kita coba gitu loh. Itu semua ada. Berawal dari situ, kemudian juga bisa tanya-tanya teman yang ngerti, kemudian bisa juga browsing di tempat lain juga bisa. Tapi mungkin yang paling mudah untuk dilakukan adalah melalui komunitas itu. Komunitas MT4, MT5. Itu webnya banyak tuh. Pada saat kita nginstal MT4 nih, habis itu kan muncul tuh pop-up dari webnya itu sudah terinstall, kemudian ada komunitas. Nah, di situ banyak banget tuh. Oke, jadi memang komunitas yang langsung terintegrasi ya sama di MT5 maupun MT4. MT5 atau MT4. Banyak banget tuh. Nah, kalau misalkan kita bicara soal testing, menurut Pak Rohman sendiri sebagai orang yang menggunakan EA juga ya Pak, sepenting apa sih Pak untuk kita melakukan backtest sebelum kita beneran pakai EA itu di akun real? Iya, backtest ini kalau menurut saya sih suatu kewajiban ya bahasanya. Iya, karena kan kita mau coba EA, artinya contoh lah gini lah, kita mau kenal nih sama temen baru atau cewek lah gitu kan. Kita kenalan sama cewek, pada saat itu kita tanya namanya siapa, rumahnya di mana, ya seperti itulah. Jadi EA itu ya kita gunakan semaksimal mungkin. Kita backtest dulu, kita coba dulu di akun demo bagaimana, pada saat news bagaimana, kemudian pada saat nanti dia terjadi news yang tanpa ada schedule newsnya gitu. Saya rasa itu sangat penting. Oke, berarti memang EA ini khususnya kalau kita tadi beli atau sewa. Iya, Pak. Betul. Kembali lagi EA ini cocok-cocokan juga berarti ya Pak? Bisa jadi cocok-cocokan. Sama kayak tadi Pak Rohman bilang deketin perempuan ya Pak? Cewek. Cocok-cocokan. Udah deket belum tentu cocok. Belum tentu cocok gitu. Berarti sama EA juga begitu ya teman-teman. Di saat kita coba EA, belum tentu EA itu cocok dengan trading style kita. Atau mungkin toleransi resiko kita juga ya Pak? Betul. Oke. Nah, kalau dari Pak Rohman sendiri nih sebelum kita menyudahi nih Pak episode hari ini, ada nggak Pak pesan yang mau disampaikan nih ke teman-teman khususnya mungkin yang mau belajar atau mau mencoba untuk menggunakan EA? Oke, tips dari saya ya. Menurut saya sih ada dua nih hal yang penting. Pertama, kamu mau pakai EA itu mau pakai aja atau mau belajar untuk EA gitu loh. Kalau saran saya sih kalau usia muda ya lebih baik belajar deh. Belajar EA dari sekarang karena itu sangat memudahkan kita untuk kedepannya. Mungkin gitu. Dengan belajar EA yang dibuat juga lebih cocok ya dengan lebih cocok pertama masing-masing. Betul. Kedua kita bisa customize toleransi risikonya. Kemudian ketiga kita bisa ya pede terhadap buatan kita gitu loh. Kalau untuk beli atau sewa ya mungkin tadi yang sudah kita bahas ya. Jangan lupa itu dites, backtest, kemudian oh iya, satu lagi biasanya nih, kalau ada yang menjual atau yang menyewakan itu biasanya kita dikasih tuh masa coba, trial. Mungkin di situ tuh teman-teman, coba dulu misalnya dikasih waktu seminggu. Coba dulu seminggu itu kalau misalnya yakin dan cocok dengan trading style kita, ya sudah, go ahead. Silakan dilanjutkan. Gitu. Jadi memang masa trial inilah yang harus dimanfaatkan banget ya Pak untuk backtest dan tadi cek historinya juga ya. History, betul. Oke. Ada lagi Pak Rohman yang mau disampaikan nih ke teman-teman sebagai tips mungkin? Apa aja? Saya rasa mungkin itu cukup ya. Kalau misalnya memang ada hal yang mungkin tanyakan, mungkin nanti kita bisa. Boleh. Kalau teman-teman ada yang mau tanya soal EA ke Pak Rohman, boleh banget loh tinggalin komentar di bawah. Iya, nanti betul. Bisa jadi kita jadikan topik ya Pak untuk episode-episode selanjutnya. Betul. Oke deh, kalau gitu Pak Rohman, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Mora. Siap. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like,
komen, dan juga subscribe ke channel GRW, dan tunggu episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah insightful dan dengan topik yang tidak kalah menarik. Dengan saya Maura, sampai ketemu lagi. Nah.